Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vero Brahmaster Langga. Saya ingin mempresentasikan modul 3 pemeriksaan atas siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang saha. Yang pertama, the questionnaire-nya atau ICQ-nya terdapat di buku 1 halaman 78. Bisa dilihat sendiri ICQ-nya. Kita langsung saja ke prosedur auditnya. Yang pertama, persediaan. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan: pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya, indeksnya dilakukan, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan, indeksnya dilakukan dan terdapat di buku 1 halaman 89. Sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dan laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Indeksnya juga dilakukan. Terdapat di buku 1 halaman 90-93. Apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Indeksnya dilakukan. Pastikan bahwa tidak ada pengiriman, penerimaan, dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, serta dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Indeksnya dilakukan. Lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Indeksnya dilakukan. Terdapat di buku 1 halaman 90. Waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dan tumbukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Indeksnya juga dilakukan. Bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Indeksnya ada di FF1 dan juga terdapat di buku 1 halaman 90. Pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Indeksnya dilakukan. Apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan buat kertas kerjanya. Tidak dilakukan ini. Yang kedua, uji penilaian harga persediaan, enggan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Indeksnya dilakukan di buku, terdapat di buku 1 halaman 94. Perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Indeksnya tidak dilakukan. Periksa semua penjualan perkalian dari metode tahun lalu. Indeksnya dilakukan. Siapkan schedule utama. Indeksnya dilakukan di modul F dan terdapat di buku 1 halaman 91. Minta daftar persediaan mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca dari laporan keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Indeksnya dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 89 sampai 90. Lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving, atau usang obsolete. Indeksnya dilakukan. Nomor 8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dilakukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang penjual atau free on board sampai FOB shipping point, atau pembelian franko gudang si pembeli free on board sampai atau FOB destination point. Indeksnya dilakukan, terdapat di buku 1 halaman
2022. Nomor 9, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Indeksnya dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 91 nomor 4 barang konsinyasi. 10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Indeksnya dilakukan. Nomor 11 dan 12 indeksnya tidak dilakukan. Pajak pertambahan nilai PPN masukan yang dilakukan hanya nomor 3, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Itu dilakukan dan terdapat di buku 1 halaman 91. Beban pokok penjualan. Nomor 1, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS) dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok, perbaikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan, dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Indeksnya dilakukan. Terdapat di PL2. Indeksnya dilakukan. 2, tidak dilakukan. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi atau COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Indeksnya dilakukan di PL2. Pemeriksaan pembelian, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu, serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Indeksnya dilakukan. 5, 6 tidak dilakukan. 7, indeksnya dilakukan. 8, 9 juga dilakukan. Nomor 10, indeksnya dilakukan. Salah satunya di modul PL 2.1 dan juga terdapat di buku 2 halaman 98. 11-12 sudah dilakukan. Utang usaha. Nomor 1, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Indeksnya dilakukan. Terdapat di buku 1 halaman 92. Tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada direktur. Indeksnya dilakukan. Terdapat di MM 1.1 dan di buku 1 halaman 94. 3, 4, dan 5 tidak dilakukan. Indeksnya nomor 6, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku. Pertama, indeksnya dilakukan di MM 1.2. Bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa. Indeksnya dilakukan. Nomor 8, indeksnya dilakukan bila konfirmasi dilakukan saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Harga terminta daftar utang pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa perjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut saldo akun. Kontrol buku besar, periksa terhadap saldo yang benar dan tidak lazim atau bersaldo debit. Periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi di antara tanggal. Indeksnya dilakukan. Terdapat di buku 1 halaman 94. Periksa persoalan yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa terjadi persoalan tersebut. Indeksnya dilakukan. Terdapat di buku 1 halaman 94 dan buku 2 halaman 64. Indeks nomor 10, indeksnya tidak dilakukan. Nomor 11, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan, terdapat di buku 2 halaman 60 dan di modul M1. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa Vero Bramasta tanggal 3 bulan Desember 2019, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya untuk inventory turnover bisa dilihat sendiri. Tahun 2016 sejumlah 4.504.556.000. Terdapat di buku 1 halaman 224. Tahun 2017 HPP-nya pun berjumlah 24.883.883.531.468.
rupiah. Dapat di laba rugi 2018 33 triliun miliar 216.197.999 rupiah. Laba rugi persediaan tahun 2016 hanya 1.131.900.000. Dapat di buku 1 halaman 222 2017-2018. Terdapat di laporan raca buku 1. Rata-rata harga pokok penjualan tahun 2017 itu sejumlah 16,93 dan tahun 2018 14,65. Dari perbandingan rasio perputaran persediaan, diketahui PT Sugus mengalami penurunan perputaran persediaan dari 1693 ke 1465. Penurunan tingkat perputaran persediaan ini menandakan bahwa penjualan persediaan PT Sugus cenderung lambat. Dan jurnal koreksinya kita lakukan dari data yang kita dapatkan dari buku 1 halaman 91. Beban produksi bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Akunnya beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil sejumlah 1.350. Yang kedua, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Jurnalnya persediaan bahan baku dan PPN masukan 10%, di debit 8 juta dan 800, utang usaha di kredit 8 juta 800. Bahan pembantu karton box selisih 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Jurnalnya beban produksi pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Yang keempat, barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Ini tidak perlu di adjust, tidak perlu dimasukkan ke jurnal koreksi. Jadi langsung aja ke nomor 5 pada tanggal 29 Desember 2018 diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis. Untuk pembelian di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Jurnalnya itu beban promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran besar 10%, jumlahnya 17.501.000. Nomor 6, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari. Dan pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Totalnya 53.651.000. Selanjutnya di F, untuk data dari klien didapat dari buku 1 halaman 15 di neraca saldo, dan untuk parenya dari jurnal koreksi per auditnya saldo klien ditambah CR ditambah DR dikurang CR. Kita lihat sendiri ya. Persediaan barang jadinya dari jurnal koreksi di kredit 15.910, totalnya segini. Audit 1.762.171.000 dan di total semuanya jumlahnya per klien sebesar 2.726.538.700 rupiah. Untuk parenya di debit ada 23 juta, kreditnya ada 28.260.000 dan saldo per auditnya tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2.721.278.700 rupiah, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vero Bramasta Erlangga periode 31/12/2018. Selanjutnya
Di F1 schedule persediaan barang jadi, saldo per klien kita dapatkan dari buku 1 halaman 90 di bagian barang jadi. Dan terdapat parenya kita ada jurnal koreksi biru Covin SP 1000, yaitu di jurnal koreksi nomor 4 sebesar 15.910, hasilnya 443, 157, 140. Jumlah saldonya per klien 1.778.081 rupiah. Debitnya tidak ada, kreditnya 15.910.000. Saldo per auditnya 1.762.171.000 rupiah. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vero, periode 31 Desember 2018. Untuk F2 schedule persediaan dalam proses, saldo per klien kita dapatkan dari buku 1 halaman 90 di bagian barang dalam proses. Ya, bisa lihat jurnal koreksinya di nomor 337 sebesar 15 juta dan saldo perauditnya sebesar 142.791.900 rupiah, dan jumlah totalnya per klien 280.107.800 rupiah dan perauditnya 295.107.800 rupiah. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vero Bamaster Langga, periode 31 Desember 2018. Untuk F3 schedule persediaan bahan baku, data per kliennya kita dapat dari buku 1 halaman 89 bahan baku, dan terdapat jurnal koreksinya di polivinil di kredit sebesar 1.350.000 dan total per auditnya 23.400.000. Dan cara mendapatkan saldo per auditnya masih sama dengan saldo per klien ditambah debit dikurang kredit. Dan di PS terdapat jurnal koreksi juga di debit sebesar 8 juta hingga hasilnya 45.600.000 dan total keseluruhan per klien sebesar 520, 506, 200 juta dan per auditnya 527, 156, 300.000 rupiah. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vero Bamaster. Selanjutnya di F4, data per kliennya terdapat dari buku 1 halaman 89 di bahan penolong dan terdapat jurnal koreksinya di nomor 3 yaitu karton box sebesar 11 juta sehingga hasilnya menjadi 57.438.000 dan total keseluruhan data per klien itu 137.843.600 dan peraudit 126.843.600. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vero Bamaster Rangga. FF1 schedule perhitungan fisik persediaan. Data fisik dan kartu kita dapat dari buku 1 halaman 90 dan perbedaan terdapat di halaman 91. Perbedaannya itu ada 90, bisa dilihat di polivinil barang dicuri, secara fisik dikurang kartu, karton box 10.000 terendam banjir, 2.000 barang konsinyasi, 1.000 sampel promosi gratis. Itu jadi lihat di buku 1 halaman 91. Next, TOC 3 schedule uji transaksi pembelian. Untuk jumlah dan nama pelanggan dapat di buku 1 halaman 94
Untuk bukti pendukung dapat dilihat di halaman 99 sampai 101. Untuk otorisasi, kita sebagai auditor dapat wewenang untuk mendapatkan dokumen, maka dapat kita checklist. Untuk voting, karena auditor sudah uji kebenaran, maka dapat kita checklist juga. Begitupun untuk kartu periksa pencatatan seperti buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vero Bramasta, periode 31 Desember 2018. Kita next lagi. Di M1, schedule utang usaha. Data per klien kita dapat dari buku 1 halaman 92 sampai 93 dan buku 2 halaman 64 sampai 72. Dan untuk pare, debit dan kreditnya kita dapat dari buku 1 halaman 94 di PT Berkat ada 990.000, PT Delta dan PT Elang ada 8.800.000 dan 2 juta. Jadi total keseluruhan data per klien 1.269.116.100.000 rupiah dan data per audit 1.278.926.100 rupiah dibuat oleh Wijaya, periksa oleh Vero Bramasta Erlangga periode 31 Desember 2018. Untuk MM 1.1 schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Untuk hasil konfirmasi, CB berarti cocok dan RD berarti tidak cocok. Untuk data per klien terdapat di buku 2 halaman 64 sampai 72. Jadi lihat ya, RD yang tidak cocok aja. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vero Bramasta Erlangga. Dan untuk MM 1.2 schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha, jumlah konfirmasi dapat dilihat dari MM1 tabel konfirmasi. Hasil konfirmasi CB-nya ada 6, RD-nya ada 3 dan totalnya jadi 9. Dan jumlahnya bisa dilihat sendiri. Jumlahnya untuk pengolahan saldo menurut konfirmasi dapat menjumlahkan saldo CB sebanyak 6 buah. Sama begitu juga dengan RD. Bisa dilihat ya. Yang CB itu saldo menurut konfirmasi totalnya sebanyak 711.559.100 rupiah dan RD-nya banyak 567.367 rupiah dan totalnya menjadi 1.269.116.100 rupiah. Untuk perhitungan persentase berjalannya itu jumlah ini 711 dibagi dengan total yang dikirim. Jadi segini. Begitupun RD ya. Dan persentasi tahun lalu juga itu dibagi dengan total tahun lalu. 7 RD-nya juga bagi total RD tahun lalu. Ini totalnya.
Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vera Bramasta Erlangga. Periode 31 Desember 2018. Untuk PL2, schedule beban pokok penjualan untuk tanggal ini, persediaan bahan bakunya bisa lihat diambil dari jurnal koreksinya, terdapat di nomor 2, 1 dan 3 di debit 8 juta dan di kredit 12 juta 350. Totalnya 662 699 900. Dan ini jumlahnya ya per kliennya ya, untuk persediaan. Dilihat sendiri. Dan di beban lain-lain ada jurnal koreksi juga di debit sebanyak 17 juta 501. Terdapat di nomor 4 jurnal koreksi yang totalnya menjadi 44 215 117, dan jumlahnya menjadi 339 234 729 rupiah. Barang dalam proses akhir pun ada juga jurnal koreksinya di nomor 5 sebanyak 15 juta dan totalnya menjadi minus 275 107 400 rupiah. Dan persediaan barang jadi air terdapat jurnal koreksi juga di nomor 4 sebanyak 15 juta 910 ribu dan hasilnya minus 1.793.991.000 rupiah. Dan ini total keseluruhannya harga pokok barang dijual sebanyak 33 juta 33 miliar 228 438 959 rupiah. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vera Bramasta Erlangga tanggal 3 Desember 2019. Kita next lagi ke PL 2.1, schedule uji pisah batas pembelian untuk tanggal, nama, pelanggan dan jumlahnya terdapat di buku 1 halaman 94. Bisa dilihat sendiri. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vera Bramasta Erlangga. Selanjutnya modul A2.1, untuk pare debit dari indeks M1, untuk persediaan debit dari indeks F modul 3 perjumlahan barang proses ditambah bahan baku. Saya lihat sendiri jumlahnya 821 juta 74 juta. Dan hasilnya per auditnya juga masih sama, ditambah dan dikurang per klien, ditambah debit dikurang kredit, hasilnya segini. Totalnya total aset lancar menjadi 17 juta 412 2.264 rupiah. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vera Bramasta Erlangga. A2.1 modul 3 masih sama seperti tadi, dan untuk yang F itu persediaan debit dari indeks modul 3 penjumlahan barang proses ditambah bahan baku, dan sedangkan untuk yang kredit itu dari indeks F barang jadi dan barang penolong, total 2 miliar 721 278 700. Totalnya menjadi 17 miliar 406 742 264 rupiah. Dan total aset keseluruhan menjadi 23 miliar 709 130 964. Ya, dibuat oleh Wijaya, periksa oleh Vera Bramasta Erlangga.
A22 untuk pare debit dari indeks M1 sebanyak 990 sama ya seperti M1 juga, totalnya 1 dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vera Bramasta Erlangga. Dan untuk A3.1 untuk part debit dan kredit penjualan terdapat di PL1 besar 30 juta, di kreditnya 180 juta, totalnya menjadi 42 miliar 726.434.000. Dan untuk dapat dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vero Bramasta Erlangga periode 31 Desember 2018. Dan beban pokok penjualan terdapat untuk debit kreditnya juga terdapat di PL2, bisa dilihat sendiri. Totalnya menjadi 33 miliar 228.438.959. Total laba neto keseluruhannya 2.964.911.644 ya, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vera Bramasta Erlangga periode 31 Desember 2018. Dan saldo awal tahunnya per auditnya sebesar 1.761.000.000 untuk tahun 2017 ya, dan ini per klien 2018, sehingga total per audit 2018-nya sebesar 3.219.772.334. Laba tahun berjalannya juga sama, per auditnya sebesar 1.458.731.470 rupiah, per kliennya 3.455.152.644 rupiah, per auditnya sama 3.455.152.644 rupiah. Saldo akhir tahunnya di tahun 2017 per audit sebanyak 3.219.772.334 rupiah, per kliennya 6.674.924.978 rupiah, dan per audit 2018 6.674.924.978 rupiah, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vera Bramasta Erlangga periode 31 Desember 2018. Sekian presentasi dari saya untuk UTS kali ini. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.